sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak ASM Arianti Bandung yang telah mendukung penuh dalam penyelenggaraan webinar kita pada pagi hari ini. Untuk itu, inilah video selayar pandang dari profil ASM Arianti Bandung. Selamat menyaksikan. Akademi Sekretaris dan Manajemen Arianti adalah pelopor perguruan tinggi berbasis vokasional yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti RI Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten, telah berdiri dari tahun 1997 dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, ASM Arianti memberikan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang terjadi saat ini. Jurusan yang diselenggarakan oleh ASM Arianti pun adalah jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Salah satu keunggulan kuliah di ASM Arianti adalah selain mahasiswa-mahasiswinya dibekali dengan hard skill, juga mereka dibekali dengan soft skill, juga di mana lulusan ASM Arianti bisa mengimplementasikan ilmunya di dalam dunia kerja. Terbukti bahwa lulusan ASM Arianti banyak direkrut langsung oleh perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri, bahkan pada saat mereka praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan, banyak dari mereka yang langsung direkrut oleh perusahaan tersebut untuk bekerja. Kiprahnya di dunia pendidikan vokasional yang sudah berdiri selama 21 tahun, ASM Arianti sangat mengerti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa untuk cepat lulus dan pasti bekerja. Untuk memfasilitasi para lulusan agar mereka mudah bekerja, ASM Arianti mempunyai sarana bursa kerja khusus atau BKK dan career center, dan juga ASM Arianti mempunyai sebuah kegiatan job fair yang bertujuan untuk menjembatani para lulusan dengan perusahaan yang bekerja sama dan membutuhkan calon tenaga kerja. ASM Arianti juga melakukan beberapa kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan di bidang industri, perhotelan, perbankan, dan yang lainnya. Pendidikan kami berbasiskan kurikulum KKNI, yakni kurikulum berkerangka kerja nasional Indonesia yang mempersiapkan sumber daya manusia siap kerja, siap pakai untuk bisa memasuki dunia kerja global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Dwi Kania. Saya lulusan dari Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti tahun 2017, jurusan Manajemen Administrasi Akuntansi. Saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi di CV Budi Mandiri Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Selama kuliah di Arianti, saya diajarkan banyak hal, tidak hanya masalah perkuliahan, tapi juga soft skill-nya juga. Kemudian dosennya juga baik, stafnya juga ramah, sehingga suasana berkuliah di sini sangat nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumelar. Saya lulusan tahun 2010 ASM Arianti. Selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan mengikuti jurusan manajemen perhotelan. Untuk adik-adik, pesan dan kesan saya selama di ASM Arianti teruslah belajar dan kreatif, inovatif, karena salah satu modal utama kita untuk mengejar cita-cita kita. Mari bergabung dan sukses bersama ASM Arianti. Be the best with Arianti. Nah, itulah sekilas kita lihat aktivitas dan keseruan perkuliahan di ASM Arianti Bandung. Nah, ternyata gak hanya diasah hard skill saja, para mahasiswa ASM Arianti Bandung juga dibekali dengan soft skill sehingga mereka siap untuk meluncur ke dunia kerja nantinya. Nah, untuk itu, yuk langsung saja join bersama ASM Arianti Bandung. Nah, bagi yang masih penasaran, boleh banget nih untuk kepoin Instagramnya ASM Arianti Bandung di
ASM_Arianti. Nah, aku ingin kembali lagi menyapa para peserta yang sudah tergabung di webinar pagi hari ini. Halo semuanya. Oke, nah untuk informasi lebih lanjut, bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait perkuliahan di ASM Arianti Bandung, boleh langsung saja chat para panitia yang ada di room Zoom kali ini. Halo semuanya, oke. Nampaknya peserta udah sampai 315 orang yang tergabung ya teman-teman. Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yaitu Motif, Damoza, Upmore, Jitters, dan PT Fertility Fund Meal. Dan terima kasih juga kepada media partner yang telah mendukung acara kita pada hari ini yaitu Pusat Seminar, Informasi Seminar Event, Eventlomba.indo, Arealomba.id, ACR Bandung, Event.id, Event Mahasiswa, Bandung Kreatif Media, Medpad Event Bandung, Point Campus, dan Medpad Bandung Today. Dan satu lagi ada Event Center. Baiklah, halo selamat pagi semuanya. Selamat datang di acara webinar ASM Arianti Bandung. Karena waktu kita telah menunjukkan pukul 9, baiklah saya akan memulai acara webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya membacakan tata tertib terlebih dahulu sebelum acara berlangsung. Tata tertib webinar ASM Arianti, Sabtu 18 Desember 2021. Yang pertama, link Zoom akan dikirimkan oleh panitia hanya melalui grup WhatsApp peserta webinar. Yang kedua, peserta diharapkan untuk masuk Zoom meeting dengan tepat waktu. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk berperilaku dan berbicara sopan ketika saat webinar berlangsung. Yang keempat, peserta diharapkan menggunakan virtual background Zoom selama webinar berlangsung. Yang kelima, peserta diharapkan mengganti nama akun Zoom saat bergabung pada link Zoom yang telah disediakan oleh panitia dengan format, nama, dan asal kota. Yang keenam, peserta dapat bertanya secara langsung kepada narasumber pada sesi Q&A jika sudah dipersilahkan oleh moderator dengan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan dengan format, nama, dan asal kota pada chat Zoom. Yang selanjutnya, peserta harus mengkonfirmasi ulang kehadiran pada link yang akan dibagikan pada saat Zoom webinar berlangsung. Yang selanjutnya, e-sertifikat akan dibagikan pada peserta yang mengikuti acara hingga akhir dan mengisi daftar kehadirannya. Yang selanjutnya, moderator memiliki hak penuh untuk mengatur acara webinar. Dan yang selanjutnya, peserta diharapkan dapat mengaktifkan video dan mematikan suara selama webinar berlangsung, hanya menyalakan suara apabila dipersilahkan berbicara oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta diharapkan menggunakan fitur chat box untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari narasumber. Baiklah, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rahman Fatur Rahman yang akan memandu kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Dewi Irawati MBA selaku Sekretaris Yayasan Arianti. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Denny Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Arianti beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Tati Ekawati Permana Esos MM selaku dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen tetap ASM Arianti yang kami cintai. Dan yang saya banggakan yaitu seluruh panitia dan peserta webinar yang sudah hadir bergabung dalam webinar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara webinar Discover Yourself Without Limit pada Sabtu 18 Desember 2021. Baiklah, sebelum melangkah ke acara inti, saya ingin memberikan informasi sedikit nih untuk seluruh para peserta webinar pada hari ini. Bagi rekan-rekan semua yang mempunyai keluarga, adik, kakak, saudara,
teman, atau mungkin para pesertanya sendiri yang sedang bingung mencari kampus tempat kuliah yang bisa langsung kerja atau kerja sambil kuliah. Nah, bisa langsung daftar ke ASM Arianti Bandung karena ada voucher senilai Rp500.000 yang akan kami bagikan ke peserta di akhir nanti bersama e-sertifikat. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan kunjungi web dan kami juga membuka pendaftaran secara online di link pmbonline.arianti.ac.id. Nah, teman-teman bisa langsung saja nih visit ke linknya untuk daftar di ASM Arianti Bandung. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rangkaian terlebih dahulu kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada laporan dari Ketua Pelaksana. Yang kedua, ada sambutan Direktur ASM Arianti. Yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, presentasi sponsor. Dan yang keenam, door prize. Dan yang terakhir, penutup. Baik, hadirin yang berbahagia, setelah membacakan rangkaian kegiatan tadi, maka selanjutnya adalah laporan kegiatan dari Ketua Pelaksana. Kepada Saudari Haifah Hilma Fadilah, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Karam dan Fatur Rahman selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Haja Dewi Irawati MBA selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Arianti. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Arianti beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Tatik Ekawati Permana Esos MM. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan staf ASM Arianti. Yang terhormat Ibu Santi Kristinawati SSM HUM selaku pembicara. Yang terhormat Kak Ramdan Fatur Rahman selaku moderator, rekan-rekan panitia dan seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Alhamdulillah kita dapat bertemu melalui virtual, tepatnya di hari Sabtu 18 Desember 2021 dalam acara webinar ASM Arianti yang berjudul Discover Yourself Without Limits. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Haifah Hilma Fadilah, selaku Ketua Pelaksana, melaporkan kegiatan ini. Pendaftar dari kegiatan webinar ini adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan jumlah 341 peserta yang sudah bergabung. Pembicara dari acara webinar ini adalah Ibu Santi Kristinawati SSM HUM. Beliau adalah seorang public speaking, master of ceremony, dan seorang presenter Bandung TV. Tujuan dari kegiatan webinar ini adalah yang pertama, mengubah pemikiran bahwa mencintai diri sendiri itu sangat penting untuk pekerjaan kita. Yang kedua, menjadikan pribadi yang lebih baik dan penuh percaya diri dalam membangun karir kita. Yang ketiga, menyatukan antara pemikiran dan hati supaya sejalan. Yang keempat, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merugikan pekerjaan kita. Hadirin yang saya hormati, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan panitia yang telah mensukseskan acara ini. Terima kasih juga kepada para pembimbing yang telah memotivasi, memberikan arahan, dan juga mendampingi kami selama acara kegiatan webinar ini. Selanjutnya, tidak lupa juga terima kasih kepada seluruh pihak sponsor, yaitu Motif, Upmore, Damoza, Jitters, dan PT Perfetti Fun Meal yang telah bekerja sama dan memberikan banyak kontribusi untuk event kami. Alhamdulillah, saya dan rekan-rekan mampu untuk melaksanakan kegiatan webinar ini. Suatu pengalaman yang luar biasa di mana saya dapat mempraktekkan semua ilmu yang saya dapatkan di ASM Arianti. Ini merupakan pengalaman tak terlupakan di mana saya dan rekan-rekan mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah webinar.
Mudah-mudahan melalui webinar ini, pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Demikian laporan ini saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Haifah Hilma atas laporannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Direktur ASM Arianti. Kepada Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Dewi Irawati, BE, yang saat ini sedang bergabung juga dengan kita. Yang saya hormati jajaran pimpinan di ASM Arianti, para pembantu direktur 1 dan 2, para ketua program studi yang alhamdulillah hari ini bisa juga bergabung, rekan-rekan sejawat, para dosen, staf pengajar, juga staf tenaga kependidikan yang sempat bisa menyaksikan acara ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada yang saya banggakan narasumber Ibu Santi Kristianawati beserta moderator yang hari ini dipandu oleh Pak Ramdan Fatur Rahman ya. Kemudian juga para peserta seminar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bergabung secara virtual. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali webinar kedua dari 5 rangkaian seminar yang akan kita selenggarakan di bulan Desember ini. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa rangkaian seminar ini merupakan kado di akhir tahun 2021 dari kami ASM Arianti yang diorganize oleh para mahasiswa kami dari peserta mata kuliah Public Relation. Dan hari ini alhamdulillah kita akan berbicara tentang Discover Yourself Without Limits. Ini merupakan materi yang cukup menarik mungkin buat kita semua yang selama ini kadang-kadang kita tidak peduli pada diri sendiri dan mungkin artinya kadang-kadang kita belum bisa memahami diri sendiri. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali kajian dari narasumber tersebut. Saya ingat ada suatu pepatah yang mengatakan perjalanan terberat dalam hidup adalah menemukan diri sendiri. Perjalanan terkelam dalam hidup adalah kehilangan diri sendiri. Perjalanan hidup paling membahagiakan dan penuh syukur adalah menemukan kembali diri sendiri. Dan menemukan diri sendiri adalah salah satu cara bagaimana kita meningkatkan kualitas diri. Yang insya Allah ini semua akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Santi Kristianawati, yang alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa bergabung di kami ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa disimak oleh kita semua dan bisa menambah pengetahuan kita khususnya untuk memahami diri sendiri. Juga ucapan terima kasih, kalau lupa saya ucapkan kepada tim yang telah mensukseskan semua acara ini ya, khususnya tim event organize dari kelompok mata kuliah Public Relation yang hari ini bisa menyelenggarakan dengan baik. Dan tak lupa yang terus bekerja keras nih tim IT di mana dikomando oleh Pak Darul, Pak Ahmad, juga Pak Rangga yang hari ini juga bisa tampil bersama kita semua. Dan terutama tim sponsor ya yang sampai hari ini bisa mendukung semua acara berbagai seminar yang kita selenggarakan. Dan tentunya saya banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan selamat menyimak, mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan tentang diri kita sehingga kita bisa mengenal diri sendiri dan seterusnya kita bisa mengenal siapa Tuhan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Deni Supardi Hambali MSI atas sambutannya yang sangat menginspirasi. Baik, hadirin yang berbahagia,
Kesehatan itu penting bagi tubuh kita. Selain menjaga kesehatan fisik yang dapat dilihat secara langsung, ada juga kesehatan mental yang perlu diperhatikan karena tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Terkadang, orang yang minder karena dirinya menganggap memiliki kekurangan, padahal di luar sana masih banyak orang yang belum tentu seperti dirinya. Dan maka dari itu, kita harus melihat ke dalam diri kita seperti halnya self-love, yaitu sebuah fondasi yang memungkinkan individu bersikap tegas, mengejar mimpi, merasa bangga terhadap apa yang dicapai, dan menjalin hubungan sehat dengan orang lain. Kita harus menambah wawasan mengenai mencintai diri sendiri supaya tidak melakukan hal yang dapat merugikan di kehidupan kita di masa depan dan juga bisa memberikan dan menghasilkan hal yang positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, untuk itu, pasti sudah nggak sabar lagi nih tentunya dengan narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai hal ini. Baiklah, langsung saja kita sambut narasumber kita, Kak Santi Kristinawati SSM Hum. Halo, selamat pagi Kak Santi. Selamat pagi, kakak moderator. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Kak. Kakak gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik dan harus baik ya. Kalau nggak Wah, sehat tuh kemana-mana jadinya kan? iya betul banget. Nah, inilah dia narasumber kita. Untuk yang penasaran nih siapa beliau, saya akan membacakan biodatanya terlebih dahulu. Baik, Kasanti Kristinawati SSM Hum, alamat Jalan Komplek Jatiluhur, Bandung. Nah, kita lihat bahwa pendidikan beliau S1 dan S2-nya di Universitas Pajajaran, dan beliau juga Certified Public Speaking Professional by IEL Institute. Dan beliau juga mempunyai keahlian, kita lihat sendiri, keahlian dari Kak Santi ini, dan beliau juga aktif dalam berorganisasi. Selanjutnya, kita lihat pengalaman profesional dari Kak Santi ini. Kita lihat banyak banget Kak Santi ini pengalamannya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat juga nih, ada seminar dan pelatihan yang sempat diisi oleh Kak Santi. Banyak banget, mulai dari event nasional dan regional juga. Oke, tentunya sangat menginspirasi bagi kita semua ya teman-teman. Baiklah, nah sebelum penyampaian materi berlangsung, izinkan saya berterima kasih terlebih dahulu kepada pihak sponsor yaitu Motif, Damoza Upmore, Jitters, dan PT Verveti Fun Meal, dan media partner yang telah mendukung acara kita pada hari ini yaitu Pusat Seminar, Informasi Seminar Event, Infolomba.indo, Arealomba.id, ACR Bandung, allevent.id, Event Mahasiswa, Bandung Kreatif Media, Medpat Event Bandung, Point Campus, Medpat Bandung Today, Event Center. Nah, sebelumnya saya informasikan nih, untuk peserta yang ingin bertanya terkait materi selama penyampaian materi berlangsung, silakan langsung saja chat di kolom komentar dan dengan format nama dan asal kota. Nah, bagi teman-teman dengan pertanyaan terbaik, maka kita akan kasih door prize di akhir acara nanti. Oke, baiklah. Karena sepertinya sudah banyak sekali peserta yang sudah menunggu, saya persilahkan kepada Kak Santi untuk menyampaikan materinya, yaitu tentang Discover Yourself Without Limit. Kepada Kak Santi, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih banyak kakak moderator Kak Ramdan. Sebelum saya memulai materi, saya mau menyampaikan terima kasih saya kepada pihak panitia dan juga pihak kampus ASM Arianti yang sudah mempercayai bahwa saya bisa sharing pengalaman dan juga ilmu untuk para peserta webinar kali ini. Saya juga ingin mengucapkan halo, salam kenal Bapak Ibu dosen ASM Arianti yang terhormat Ketua Yayasan, Ibu, kemudian yang terhormat Direktur ASM Arianti, Bapak selamat pagi. Pagi. Kemudian juga yang terhormat para dosen dan juga tentunya pihak manajemen dari ASM Arianti. Tidak lupa juga nih udah direpotkan selama 2 minggu ini panitia, kemudian juga moderator, dan saya ucapkan sangat-sangat banyak terima kasih kepada para peserta yang ternyata kalau saya lihat dari sini Pak Direktur banyak sekali peserta dari Samarinda, Riau, bahkan Bali, luar biasa jangkauannya, dan semoga ya dengan webinar kali ini
mereka yang berada di luar Bandung bisa datang ke Bandung untuk belajar, bergabung, menimba ilmu di ASM Arianti. Dan mudah-mudahan nih Pak Direktur, saya bisa ketemu Bapak sama dosen-dosen yang lain dalam event serupa barangkali secara langsung bersama teman-teman dari Arianti. Baik, dan selanjutnya saya coba akan berbagi layar dengan Anda. Ini berkaitan dengan materi saya hari ini, Discover Yourself Without Limit, Knowing You Better. Ini kita akan coba sharing berkaitan dengan, sebenarnya saya juga belum 100% mengenali diri saya, tapi selama kita hidup pasti tidak ada salahnya terus belajar dan belajar. Nah, beruntungnya saya lebih dulu lahir dari pada para peserta webinar hari ini, dan mungkin Bapak Ibu dosen di Arianti juga lebih dulu lahirnya dari saya, sehingga proses pengenalan terhadap diri sendiri tentunya memiliki makna tersendiri bagi setiap orang. Kita akan lihat sebelum saya masuk ke materinya, boleh nih para peserta webinar menggambarkan bintang ajaib Anda terlebih dahulu. Di sana ada 5 sudut yang bisa Anda tuliskan, lengkapi apa yang Anda rasakan saat ini, apa yang akan Anda lakukan di masa nanti, dan kemudian nanti kita coba sharing apa isi dari bintang yang Anda tuliskan di setiap sudutnya. Barangkali 2 menit boleh ya, saya minta waktunya panitia untuk kita tunggu jawaban-jawaban dari peserta. Oke, boleh banget Kak Santi. Kita tunggu ya teman-teman nih. Langsung saja lengkapi poin-poin penting apa berbentuk bintang Betul. mengenai 5 sudut ya, silakan. betul banget. Boleh nih. Nanti kita bisa sharing bersama peserta juga ya Kak? Ya, pastinya. Betul. Kira-kira kalau moderator, Kak Ramdan mau diisi apa di puncak ini? Di puncak, kalau saya memilih pilihan apa nih Kak kalau di puncak biasanya? Bebas, mau karir, mau pendidikan, mau pribadi. Sepertinya yang lebih dekat pendidikan dulu deh Kak. Boleh. Kayaknya betul. Jadi puncak ini ya, pendidikan, kemudian yang di kanan, di kiri, di samping, bawah, kanan, dan kiri akan diisi apa? Barangkali bisa menjadi ide, inspirasi untuk para peserta. Oke, kanan kiri pendidikan, yang kedua ada karir mungkin, setelah pendidikan karir, kemudian keluarga Kak. Keluarga, betul. Oke. Untuk sebelah selanjutnya ada kesehatan dan finansial. Oke, kalau nggak ada finansial yang bagus, sepertinya mustahil ya bisa dapat kesehatan, bisa dapat pendidikan, bisa bahagia ya. Betul banget Kak, karena semuanya perlu finansial yang memadai ya. Betul. Kalau boleh tahu sharing dari Pak Direktur, barangkali Pak Denny mau diisi apa? Boleh Bapak. Kalau nomor 1 saya ingin bahagia. Luar Yang paling biasa. puncak. Nomor Itu selanjutnya? yang kanan kiri, yang kiri saya keluarga. Keluarga. Yang sebelahnya lagi finansial. Ya. Yang mau disimpan di bawah Pak, apa kira-kira? Yang disimpan di bawah sekarang saya mapan lah istilahnya. Karena ingin mapan. dari bawah memang harus mapan ya Pak. Iya. Betul. Berikutnya saya pendidikan yang saya jalani sekarang adalah bagian dari hidup saya. Luar biasa. Semoga menjadi inspirasi nih untuk para peserta webinar kali ini. Kita coba lihat ya peserta yang lainnya. Mau saya say hi yang dari Palangkaraya, boleh ada L3. L3 dari Palangkaraya, boleh kita dengarkan suaranya. Halo Kak Etri, halo. Ada Kak L3, boleh share untuk bintangnya, boleh untuk unmute juga. Iya, halo. Baik, halo Kak Etri, boleh share dong sama teman-teman semuanya. Share apa Kak? Share gambar bintang ini, KL3, mau diisi apa, planningnya, harapannya.
Oke. Kira-kira apa ya yang mau diisi? Tentang aja. Satu aja yang jadi prioritasnya. Prioritasnya apa nih sekarang Kak Eltri? Boleh? Apakah finansial, kesehatan, keluarga, atau apa nih, Kak? Ya, keluarga pasti. Keluarga pasti ya. Terima kasih Kak Etri. Ya. Aman ya. Oke, kita boleh ke pulau yang lainnya ya, Kak Ramdan ya. Boleh banget, Kak. Ada Kak Hikmah Handayani, Aceh. Boleh say hi? Halo, Kak Hikmah. Sepertinya lagi sibuk dengan yang lain. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih perwakilan dari peserta dari Palangkaraya. Oke, mayoritas dari jawaban-jawaban yang kita sudah himpun berisi tentang kebahagiaan. Tentunya semua orang memiliki rasa ingin bahagia. Nah, berarti kata siapa? Kita nggak tahu diri kita apa yang kita mau. Ternyata kita sudah tahu apa yang kita inginkan. Tapi ternyata jalannya aja yang berbeda untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Kalau kita lihat, untuk mendapatkan kebahagiaan, pendidikan yang oke, finansial yang mapan, bukan hal yang gampang dan bukan juga hal yang sulit, gampang-gampang susah. Satu pengalaman yang saya bisa sharingkan kepada Anda semua bahwa kita menjalani dengan istiqomah yang pertama, kemudian dengan niat yang baik, dan tentunya sesuai dengan passion. Jika Anda sudah melaksanakan semua hal sesuai dengan passion, maka apapun pekerjaannya, berapapun uangnya, itu akan ngalir dengan sendirinya dan tidak ada beban untuk yang kita jalankan. Nah, kuncinya bagaimana? Kuncinya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, yaitu strengths dan juga weaknesses. Nah, strength berkaitan dengan keunggulan Anda, kekuatan yang diri Anda miliki apa saja. Kemudian weakness-nya seperti apa? Kelemahan Anda seperti apa? Saya punya kelebihan dan pastinya ada kekurangan. Kelebihan saya barangkali menurut saya, karena saya kenal diri saya, adalah kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah penguasaan bahasa asing. Dua hal ini tentunya bisa merambah banyak pekerjaan, logikanya. Tapi pada saat saya ada di dunia profesional, ternyata dua kemampuan ini, dua kekuatan ini tidak bisa di semua pekerjaan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa saya kerjakan dengan maksimal karena saya nggak punya passion. Sebelum saya ada di bidang pendidikan, sebelum saya ada di bidang pertelevisian, sebelumnya saya ada di bidang perbankan. Komunikasi oke, penguasaan bahasa asing oke, tapi hati saya tidak ada di sana, passion saya tidak ada di sana. So, setiap hari apa yang saya lakukan, setiap hari sebelum saya pergi kerja, saya akan berkaca dan saya nangis karena saya nggak suka dengan pekerjaannya. Apa yang harus saya putuskan? Saya berhenti. Saya berhenti walaupun memang performa saya nggak jelek-jelek banget, tapi saya memutuskan untuk berhenti karena saya berhak bahagia. Itu. Kemudian kelemahan saya adalah agak susah berkenalan dengan orang baru. Butuh beberapa waktu untuk bisa kenal sama orang. Kenapa? Karena yang pertama, nggak semua orang akan menerima kita. Kemudian yang kedua adalah konsep saya untuk kenal dengan orang itu sangat baik karena apa? Nanti ada mindset yang saya rubah pada saat saya sudah ada di dunia profesional, ternyata berkenalan dengan orang, jejaring networking itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mencapai puncak bintang yang kita tentukan. Maka Anda harus kenali potensi Anda ada di mana, karakteristik Anda seperti apa. Kita lihat lagi. Semua orang pasti sangat siap dengan apa yang dihadapi ke depannya. Tadi kakak moderator mengatakan bahwa saya ke depannya mau fokus sama pendidikan saya. Berarti personality Anda harus mendukung untuk kemajuan dan kesuksesan pendidikan Anda. Misalnya apa ya Kak Ramdan ya, kalau untuk goals-nya adalah pendidikan, personality apa yang harus kita miliki?
Sepertinya rajin dan disiplin gitu, Kak. Rajin Menjadi dan disiplin. Ada betul. batasan nggak untuk rajin dan disiplin? Sepertinya tidak ada, Kak. Nggak ada kan, karena yang membatasi, Betul. udah nanti aja ngerjain tugas public speaking-nya, Bu Tatiknya baik kok, besok aja injury time, karena yang membatasi itu ternyata diri kita sendiri ya kan. Kalau misalnya Betul. dikerjakan jauh-jauh hari, pasti hasilnya pun akan menghasilkan result yang luar biasa. Ternyata kalau saya pikir sih, kenapa kita tidak bisa melakukan A, kenapa kita tidak bisa melakukan hal B, diri kita sendiri yang membatasi hal tersebut. Next, kemudian kalau kita lihat di sini, semua peserta webinar hari ini kecuali Pak dosen, Pak direktur, dan rekan-rekan dosen Arianti yang lain, barangkali kita masih muda di angkatan kita ya, tapi ternyata ada generasi Z, generasi Y yang lebih muda dari kita. Nah, untuk Anda yang masih dalam kategori muda dan produktif, jangan sampai menyesali 5 hal penting ini. Yang pertama, tentunya penguasaan bahasa asing. Apakah bahasa Inggris saja? No, sekarang Indonesia sangat open-minded dengan perubahan-perubahan dan masuknya negara lain. Anda bisa expert dalam bahasa Mandarin, kemudian expert lagi dengan bahasa Jepang. Zaman saya kuliah tuh Jepang dan Mandarin menjadi bahasa yang diminati banyak orang untuk dikuasai. Tapi saat ini karena Korean Wave-nya sangat terasa, nah barangkali bukan hanya menggandrungi Lee Min Ho saja, tapi menggandrungi juga kemampuan bahasa yang mereka miliki. Karena apa? Karena semuanya mulai dari mimpi. Anda ingin jalan-jalan ke Korea, ya salah satunya adalah mencintai drama Koreanya, mencintai BTS-nya. Tapi kita juga harus mencintai, belajar sedikit demi sedikit bahasa mereka. Kemudian juga yang kedua, yang buat Anda masih muda nih, tolong, karena Anda nggak punya batasan, kalau udah nikah, punya anak seperti saya, pasti ada batasan. Ada batasan yang biasanya bisa keluar 24 jam, harus ada urusan domestik yang harus diselesaikan. Tapi kalau Anda yang masih single, masih pacaran, aduh, nanti aja deh, siapa tahu Anda pas sukses punya pasangan yang sama suksesnya, ya kan? Bucin boleh, tapi jangan terlalu lah gitu. Karena kita nggak tahu, one step ahead, Tuhan menyiapkan siapa untuk kita. Karena ya, kalau kita bergaul, berada di lingkungan yang wanginya parfum, pasti ruangan kita, lingkaran kita adalah mereka yang wanginya parfum. Kecuali Anda memilih wanginya minyak tanah misalnya, ya sekitar Anda akan bau yang sama. Itu menjadi pilihan Anda. Anda mau pilih parfum yang luar biasa wangi dan mahal, atau minyak yang lainnya. Jadi untuk mengambil kata sukses dalam hidup Anda, ambil semua kesempatan. Karena kita tidak tahu ukuran diri kita, mampunya di bidang apa, dan sampai mana jika tidak mengambil kesempatan. Klise sih sebenarnya teorinya, tapi banyak hal yang memang membuat kita kesempatan yang ada di depan mata itu nggak diambil. Takut inilah, takut itulah, takut beginilah, takut begitulah. Setiap ada masalah, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Jadi take it, jangan sampai leave it. Nah, yang ketiga, tadi saya sudah bilang bahwa networking memiliki peranan penting dalam lingkaran dunia profesional kita. Dan ternyata ini sangat dibutuhkan untuk mereka, para individu yang mau berkembang dan belajar dengan pihak-pihak baru. Jangan sungkan, jangan gengsi, jangan julid karena si itu sih bisanya begini-begini, karena Anda sudah punya hati yang kotor, padahal dia memiliki keahlian yang luar biasa. Anda nggak mau dapat ilmu dari orang tersebut. Jadi mulai sekarang kurangilah yang namanya nggak suka sama orang, karena kita nggak tahu orang tersebut memiliki potensi apa dan bisa membantu kita dalam bidang apa. Jadi nanti kalaupun Anda masuk dunia kerja, dunia profesional, apalagi berhubungan dengan orang banyak, apalagi yang berhubungan dengan public speaking tadi yang Anda pelajari sekarang, ya wajib Anda memasang wajah smiling face, kemudian gestur yang oke, pemilihan kata yang baik tadi, karena untuk menjalin networking
bukan dari menyerahkan proposal terlebih dahulu atau presentasi produk Anda, tapi inner Anda yang Anda harus tayangkan di setiap orang yang baru Anda kenal. Kemudian yang keempat, apa yang harus Anda manfaatkan di usia muda Anda yang ternyata tidak ada batasnya, belajar skill baru agar selalu tetap up to date di bidang Anda. Karena ya memang job seeker itu semakin lama semakin kompetitif. Sekarang bukan lagi revolusi industri 4.0, tapi memasuki revolusi industri 5.0. Bukan lagi berfokus pada teknologi, karena kita sudah fokus dengan teknologi di 4 kemarin. Nah, sekarang di titik 5 ini apa yang harus kita lakukan? Bersinergi. Itu tadi, makanya kurang-kurangi julid, kurang-kurangi nggak suka sama orang, karena ya kita butuh yang namanya sinergitas untuk mendapatkan skill yang baru. Karena Anda setelah lulus nanti pasti akan berkompetisi, bersaing dengan lulusan yang lainnya. Misal di satu interview Anda bergandengan atau bersampingan dengan lulusan yang lain. Let's say Unpad, ITB, Maranatha, Anda dari Arianti. Kalau misalnya Anda tidak memiliki kemampuan apa-apa, Anda akan bilang, saya mah Arianti, nggak bisa apa-apa, pasti kalah. Karena yang di sebelah saya Maranatha, Unpar. No, nggak boleh begitu. Anda duduk berdampingan saja, Anda punya satu poin positif yang bisa disamakan dengan lulusan yang lainnya. Jadi pertahankan itu dan jangan sampai berkecil hati, karena kompetisi di bidang apapun, di setiap event apapun, dimanapun itu pasti akan ada. Walaupun kita punya teman baik, pasti ada yang namanya persaingan, tentunya dalam hal yang positif. Kemudian yang kelima yang harus Anda manfaatkan di masa muda adalah gali terus potensi agar ahli di bidangnya. Karena semakin Anda fokus, semakin Anda ahli di bidang Anda yang sedang ditekuni, tentunya hasilnya juga akan maksimal dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya yang baru setengah-setengah. Pasti goals-nya akan berbeda. Semoga 5 tips yang saya bagikan hari ini bisa Anda laksanakan step by step. Nggak harus semuanya kok. Anda mau pilih yang mana dulu, yang paling proper, yang paling fit untuk Anda, silahkan. Anda nggak suka belajar bahasa asing, oke. Letakkan itu di paling bawah. Anda sukanya networking, kenal sana, kenal sini, tentunya dengan konteks positif, lakukan itu. Yang paling penting, masa muda Anda tidak dilaksanakan dengan hanya rebahan saja. Berikutnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan potensi diri kita. Yang pertama, agama kita pun, saya Muslim, mengajarkan kita untuk ikro, dan ikro. Nah, untuk meningkatkan potensi diri kita ya harus mau membaca. Karena ya budaya membaca, ketika kita menerima satu informasi, tentunya Anda nanti hasilnya adalah penasaran dan nanti akan banyak informasi yang tergali dari apa yang Anda baca. Kenapa saat ini hoax-nya marak? Karena media pun menurut saya memiliki peranan penting untuk membentuk budaya baca masyarakat Indonesia. Banyak media yang hanya menampilkan headline-nya saja, yang isinya berbeda. Nah, ini juga menjadi evaluasi untuk kita bersama bahwa membaca headline-nya saja, membaca judulnya saja, nggak jaminan bahwa isinya akan sama. Nah, ini untuk Anda semua yang saya yakin bahwa Anda adalah kaum intelektual, semoga tidak tergiring dengan apa yang Anda baca. Makanya itu dari membaca, punya rasa penasaran dan menggali wawasan serta informasi lebih lanjut lagi. Setelah membaca, nah potensi diri Anda apalagi diskusi dengan orang-orang yang berpengalaman. Jangan pasif, harus proaktif. Karena untuk orang notice kita ada di satu komunitas, notice keberadaan kita di suatu tempat, pasti harus ada effort lebih, yaitu berhubungan dengan image branding. Yang paling penting adalah kita nggak kenal orang itu, tapi orang itu kenal dengan kita, itu Anda udah keren banget. Berarti
branding image Anda luar biasa, proaktif Anda juga saya acungi jempol. Nah, aktif bertanya. Jangan malu bertanya, karena memang pada saat bertanya itu melatih kepercayaan diri dan wawasan Anda. Jangankan di event luar kampus ya, di kelas sendiri pada saat Bu Tatik nanya, ada yang mau ditanyakan, pada diem, pada nunduk. Nah, itu generasi milenial ke belakang. Tapi pengalaman saya generasi milenial ke sini, ke atas, ke X, ke Z, ke Y ini sudah berbeda. Mereka akan jauh lebih atraktif lagi untuk bertanya pada yang mengetahui hal-hal tertentu. Nah, kunci untuk sukses adalah kita pengen banget nih orang-orang taunya kita sukses. Satu harapan saya sih nanti untuk teman-teman peserta webinar kali ini, orang harus tahu Anda sukses, walaupun Anda di bawah sini berdarah-darah. Ya nggak? Saya paling nggak suka kalau misalnya orang tahu saya lagi nggak punya uang misalnya. Saya paling nggak suka saya lagi sedih, orang-orang tahu. Enggak, cukup kita tahu sendiri saja, orang harus tahu kita sukses, bahagia. Padahal di bawah kita lihat ini, perjuangan kita nggak main-main ya, untuk bisa mendapatkan kata sukses, baik itu sukses dalam keluarga, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam bidang pendidikannya, sukses dalam pertemanannya, tentu bukan hal yang mudah untuk kita bisa mengenali diri kita. Nah, untuk mencapai kesuksesan, kita harus open-minded. Kita tidak boleh membatasi diri untuk, saya nggak mau nerima kritik karena what I do in my way is the best. No, tapi kita tadi kembali bahwa networking, sinergitas menjadi hal penting untuk mencapai kesuksesan. Dan tentunya pasti akan banyak menerima tantangan, tapi percayalah tantangan itu akan menghasilkan hal-hal yang indah untuk kita. Entah itu hasilnya kesuksesan atau hasilnya pengalaman dengan banyak nilai-nilai yang nantinya tidak boleh kita lakukan kembali untuk melaksanakan hal yang sebaiknya tidak dilaksanakan, menjadi bahan pelajaran. Nah, saya percaya semua yang ada di webinar ini adalah individu-individu yang hebat. Hebat untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena untuk di posisi saat ini, diri kita tidak membatasi untuk banyak kesulitan, untuk hal-hal yang tidak nyaman, dan hal-hal yang menjadi prestis untuk kita. Saya percaya semua orang yang ada di webinar ini adalah individu hebat, hasil dari kerja keras. Hasil kerja keras orang tua, hasil kerja keras para dosen dan guru, hasil kerja keras diri Anda sendiri. Karena di saat ini, Anda yang menentukan apakah saya mau lulusnya tahun ini, apakah saya mau lulusnya 2 tahun lagi. Itu yang Anda batasi untuk bisa mencapai sukses, ternyata diri Anda sendiri. Dan kita lihat bahwa ternyata untuk lulus SMA, lulus uji kompetensi, melalui banyak hal. Dan semua hal itu ternyata melalui air mata dan juga kerja keras. Tugas kita di saat-saat sekarang ini adalah untuk tidak membatasi diri adalah bertahan serta explore diri kita masing-masing sesuai dengan passion-nya. Karena semua hal yang dilaksanakan dengan passion tentunya akan memberikan kebahagiaan untuk kita, memberikan banyak kemudahan untuk kita. Kan saya bilang seperti ini karena memang ya saya sudah merasakannya. Karena ya memang kita hidup bukan karena orang lain mau apa dari kita, tapi kita ingin melakukan apa untuk diri kita sendiri. Kita tidak bisa mencintai orang lain, kita tidak bisa membahagiakan orang lain sebelum diri kitanya sendiri bahagia dan mencintai diri kita sendiri. Saya suka bahasa, saya suka broadcasting, saya suka public speaking. Saya dalami 3 hal itu, dan tentunya dengan kesenangan semua akan mengalir. Masalah uang nanti belakangan, pasti Tuhan akan memberikan banyak cara untuk memberikan kita rezeki yang banyak. Sepertinya slide saya sudah selesai. Mulai hari ini kita coba untuk change ourselves dan semuanya akan menjadi lebih baik kalau kita tadi memanfaatkan hal apapun dengan baik dan benar. Ada satu lagu
mudah-mudahan ini bisa menjadi notice Anda berkaitan dengan bahwa siapa tahu dari berakhirnya slide saya masih ada yang masih belum bisa memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ya, sudah selesai penyampaian dari saya, mangga kita talk show aja, diskusi aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Santi untuk pemaparan materinya, berbagi tips juga. Ternyata banyak peserta yang antusias pada pagi hari ini, Kak. Nah, aku mau buka dulu nih untuk sesi pertanyaan, dimulai untuk dari teman-teman yang bisa untuk unmute dan mengajukan pertanyaan ke Kak Santi. 2 orang pertanyaan saya buka pada sesi kali ini. Halo, aku pilihin dulu boleh ya, Kak? Oke, siap. Ada Kak Aldi Beragi, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya? Boleh untuk Kak Algi, silakan bisa di-unmute dan untuk mengajukan pertanyaannya. Silakan Kak Aldi Beragi. Oke, baik. Kedengar nggak suaranya? Terdengar, Kak. Iya, baik. Sebelumnya, perkenalkan saya Ali Beragi dari Bogor. Izin bertanya kepada Kak Santi. Pertanyaan pertama, saya ingin bertanya bagaimana caranya kita bisa menemukan jati diri kita sesungguhnya dari segi kekurangan atau kelebihan potensi yang kita punya. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan keduanya itu, bagaimana caranya kita bisa menerima kekurangan diri kita sendiri gitu, dan menjadikan itu untuk kita berpotensi atau berpeluang. Itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik. Terima kasih Kak Aldi. Mungkin boleh langsung dijawab oleh Kak Santi. Oke. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menemukan jati diri ya. Nah, yang pertama yang harus saya tanyakan, jati diri itu sebenarnya apa sih? Kalau saya berpikir bahwa jati diri ya, apa yang kita rasakan di dalam diri kita sendiri. Nah, untuk bagaimana menemukan jati diri, kalau teori-teori yang lain sih mengatakan bahwa, oh ya, anak remaja sedang mencari jati diri atau dalam proses pencarian. Kalau menurut saya, jati diri itu sebenarnya sudah terbentuk sejak kita lahir. Siapa kita, orang tua kita siapa, kemudian saudara kita siapa, itu termasuk dari jati diri mutlak yang sudah kita ketahui. Kalau jati diri dihubungkan dengan potensi, tentunya untuk mengenali potensi kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa, tentunya ada banyak proses yang dijalankan oleh setiap individu yang kita juga tidak bisa menyamaratakan perjalanan menemukan potensi itu, karena itulah kalau sekolah dulu peranan dari guru BK itu sangat harusnya sih sangat berperan penting dalam penemuan potensi-potensi kita, atau bahkan orang tua kita yang menemukan potensi kita, karena potensi anak sendiri itu yang dimiliki adalah orang tuanya yang harus melihat potensi. Sekarang sudah terlanjur semuanya, kemudian kita sudah dewasa, potensi kita apa? Kalau kita banyak ya kuis-kuis yang dilaksanakan di online untuk mengenali potensi kita, apakah Anda potensinya dalam bidang bisnis, potensi Anda bidang artistik, musik, dan yang lainnya, mungkin Anda bisa temukan di sana. Kalau saya menyarankan sih untuk potensi yang kita miliki, baik itu kelebihan dan kekurangan, kita fokus pada kelebihan kita, karena yang fokus terhadap kekurangan kita adalah orang lain, ya enggak sih? Orang akan suka dengan apa yang kita miliki kurang, ketimbang orang akan menghargai apa yang kita punya lebihnya. Karena baik dalam bentuk positif, baik dan buruknya kita, orang akan menilai kita dan mengingat kita selamanya adalah dalam posisi yang serba kurang. Mereka tidak akan pernah mengingat baiknya kita, tidak pernah mengingat positifnya kita apa. Karena itu saya sih
pikir kalau Aldi bisa fokus pada kelebihan Aldi seperti apa. Jangan fokus pada kekurangan, karena kalau fokus terhadap kekurangan yang ada dalam diri kita akan nggak maju-maju. Dan tujuannya adalah kita kan nggak mau ya mencintai diri kita dengan punya banyak kekurangan, walaupun kekurangan itu menjadi salah satu bahan introspeksi diri kita untuk lebih baik lagi. Tapi untuk sementara, ya saya lebih suka menonjolkan kelebihan saya, gitu. Kalau dari diri saya sendiri, begitu Kak Ramdan. Baik, apakah sudah bisa menjawab Kak Aldi? Mudah-mudahan bisa ya. Ya. Baik. Terima kasih untuk Kak Aldi atas pertanyaannya. Selanjutnya, masih yang raise hand dari tadi saya lihat ada Kak Karimula dari Jember. Mungkin boleh untuk mengajukan pertanyaannya. Kak Karimula boleh untuk unmute audionya. Untuk di-unmute boleh. Nah, boleh silakan Kak. Maaf untuk suaranya belum terdengar Kak. Boleh untuk didekatkan mungkin. Suara belum terdengar. Baik, sudah jelas Kak. Sudah jelas ya, alhamdulillah. Terima kasih, perkenalkan nama saya Karimullah dari Jember ya, Jember Jatim. Mau bertanya Kak, selama ini kan pendidikan kita di Indonesia ini untuk mengetahui kualitas mahasiswa itu ada ketergantungan. Ada kalanya itu kurang dorongan dari orang tuanya, ada juga karena itu dari anaknya kurang pede dalam mengutarakan kesanggupannya di dalam pendidikan. Pertanyaannya, bagaimana solusinya untuk bisa membangun kepercayaan kepada siswa tersebut agar bisa percaya diri baik di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah? Seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Sama-sama Bapak dari Jember ya. Ya. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri untuk para mahasiswa kita ya. Ya karena itu memang generasi yang ada saat ini berbeda dengan generasi kita. Kalau generasi saya ya mungkin kita berbeda generasi, Bapak lebih muda, saya lebih tua. Kalau misalnya generasi milenial seperti saya, memang ada karakteristik yang memang kita lihat bahwa di dalam kelas atau sama-sama sebagai teman sekelas ada yang tidak percaya diri, ada yang overconfidence, karena kita jangan lupa juga ternyata di kelas itu ada yang overconfidence. Jadi pada saat munculnya anak yang overconfidence akan melemahkan anak yang lainnya yang berusaha untuk confidence. Jadi kalau pengalaman saya ya Pak Karimula, selama saya ya hampir 15 tahun mengajar, untuk bisa menghandle situasi mahasiswa yang seperti ini adalah encourage, mengajak mereka. Ada satu kelas yang karakteristiknya memang gadget minded saat ini. Jadi otomatis mereka pada saat saya bilang, ayo kita ngobrol, ayo tampil presentasi di kelas, itu nggak akan bisa. Ada banyak kesulitan untuk mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam bidang berbicara. Tapi pada saat saya bilang, oke, buka link ini, Anda coba desain project yang ini, kemudian Anda presentasi, tapi presentasinya tidak di kelas ya. Presentasinya Anda bikin video, kemudian video yang sudah Anda presentasikan dengan desain dan background musik yang bagus, Anda share di YouTube Anda, kemudian link YouTube Anda kirim ke saya, dan yang paling penting adalah mereka punya effort. Nah, ada banyak orang yang demam panggung pada saat berbicara, karena confidence itu kan bukan hanya dilihat dari mereka bisa bertanya, mereka bisa menjawab pertanyaan ya Pak, menurut saya. Jadi confidence-nya itu pada saat mereka bisa mengerjakan project yang kita minta dan hasilnya bagus, itu adalah confidence-nya mereka. Tugas kita sebagai pendidik adalah beri umpan yang tidak pernah berhenti. Ada satu kelas misalnya karakteristiknya adalah suka ngomong, suka tampil, semuanya kelas
bisnis biasanya seperti itu, mereka akan nggak bisa diam, ya otomatis aktivitas yang saya kerjakan adalah berhubungan dengan diskusi dan presentasi. Berbeda halnya treatmentnya dengan anak-anak yang di IT, itu yang saya alami, Pak. Untuk anak-anak di bidang kesehatan yang saya handle, mereka jauh lebih pasif karena mereka tuh kebanyakan kan mereka background-nya IPA, mereka lebih tekun dengan apa yang ada. Nah, untuk literasi digitalnya, literasi speaking-nya, ya sudah saya memanfaatkan platform e-learning, platform online learning yang lain untuk bisa mereka tidak hanya nyatet baca buku saja, tapi literasi yang lain juga saya sinergikan di setiap kelas saya. Gampang-gampang susah sih Pak untuk mengenali anak-anak yang punya confidence baik dan juga yang over confidence. Menurut saya yang paling susah untuk dihandle adalah yang over confidence karena bisa jadi apa ya, jadi bumerang untuk teman-temannya. Karena pada saat teman-temannya ingin present, ingin explore diri mereka sendiri, tapi karena ada sosok yang overconfidence ini yang menjustifikasi, mereka akan mundur. Males ah. Nah, itu yang saya harus handle. Jadi kadang saya di kelas kalau menemukan mahasiswa yang overconfidence, oke, saya kasih duluan aja dia dulu. Saya duluan kasih dia, setelah itu oke, bagus, oke bagus, kita kasih kesempatan ke yang lainnya. Atau saya rubah dia yang terakhir. Saya bikin dia yang menyimpulkan penampilan teman-temannya, kemudian itu yang menjadi strategi saya di kelas. Jadi menurut saya menumbuhkan confidence sih lebih gampang ya Pak, karena umpan yang kita kasih. Tapi yang over confidence ini yang special treatment. Begitu Pak. Iya. Terima kasih Kak Kevin. Terima kasih. Baik Kak Karimula, apakah sudah menjawab? Mudah-mudahan sudah ya Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karimula. Selanjutnya karena sudah banyak sekali pertanyaan di chat box Zoom nih Kak, saya bacakan pertanyaan terpilih yaitu dari Kak Dimas Aji Saputra dari STIMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Untuk Kak Santi, Assalamualaikum, selamat pagi Kak. Izin untuk bertanya, bagaimana cara kita sebagai seorang yang introvert untuk mengetahui dan mengembangkan potensi bakat yang ada di diri kita sendiri? Apakah ada tips yang dapat membantu seorang introvert dapat dengan mudah untuk mengeksplorasi dirinya sendiri? Terima kasih, Kak. Oke, personality manusia ya, ada dua, ada introvert dan juga ada extrovert. Nah, untuk yang extrovert sepertinya ya gampang-gampang aja, dia bisa beradaptasi dengan banyak situasi, bisa bergaul dengan banyak orang, tapi memang masalahnya adalah kalau kitanya introvert. Nah, untuk yang merasa dirinya introvert, tentunya untuk menilai Anda introvert atau extrovert, bukan diri Anda sendiri, tapi harus ada tes psikologis ya, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, untuk yang introvert, tadi Kak Ramdan, maaf, untuk yang introvert? Untuk bisa mengembangkan dirinya gitu Kak. Mengembangkan potensi dirinya bagaimana? Potensi dirinya, oke. Introvert itu kan cenderung lebih suka sendiri ya. Mengerjakan apapun sendiri. Tapi ya tadi, kita harus lihat bahwa manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial. Yang melabeli Anda introvert atau extrovert kan, ya diri Anda sendiri. Nah, itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, bahwa kita tuh nggak boleh punya batasan dalam diri kita sendiri, bahwa kita, saya introvert, saya nggak bisa gaul, entah ini introvert, entah minder, beda, atau sama. Nah, kalau saya sih, saya nggak pernah minder, ataupun saya takut, ataupun saya introvert. Kalaupun saya introvert, sudah dilabeli introvert, sebaiknya Anda cari strategi untuk bisa diterima di situasi apapun, karena memang introvert kan gimana ya, kalau kita lihat bahwa banyak kejadian-kejadian yang kita lihat introvert memang suka dengan dirinya sendiri, apapun dilakukan dirinya sendiri. Pekerjaan apa atau potensi apa yang bisa dilakukan dengan orang-orang introvert ini? Profesi yang memang tidak melibatkan banyak orang. Tentunya Anda tidak bisa berada di bidang komunikasi gitu ya,
Anda tidak bisa berada di bidang sales and marketing atau PR karena yang memang Anda punya introvert, tapi itu bisa dirubah kok. Dirubahnya seperti apa? Kenali diri Anda seperti apa, maunya bagaimana. Apakah saya pengen punya banyak networking? Ya tinggalkanlah konsep introvert. Anda harus merubahnya. Anda nggak pengen kerjanya sendirian, Anda pengen punya banyak rekanan karena tadi kita masih muda, banyak kesempatan, tinggalkanlah yang namanya konsep introvert karena di diri kita tuh nggak diciptakan sebagai introvert dan extrovert. Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk Tuhan, hablum minallah dan hablum minannas. Ya, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau Anda introvert, balik lagi ke kepercayaan kita. Kalau di Muslim sih seperti itu ya. Jadi manusia pasti butuh dengan manusia yang lainnya. Potensi apa yang akan ditumbuhkan dari seorang introvert tergantung dari bagaimana kedekatan Anda dengan lingkungan sekitar. Karena gimana kita bisa tahu potensi kita, toh kita sudah melabeli kita sebagai seorang introvert. Begitu. Baik, jadi jangan kita menjudge Ya, atau langsung melabeli diri kita. melabeli dengan soal introvert. Baik, semoga menjawab ya Kak Dimas Aji. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ada Kak Zainuddin dari Padalarang. Pertanyaannya yaitu, bagaimana tentang tantangan dan strategi yang harus dilakukan di era industri 5.0 dalam mempersiapkan individu yang kompeten serta potensial dalam bidang self-love. Karena saat ini anak muda mudah untuk overthinking, mudah putus asa, dan krisis percaya diri terhadap dengan jati diri. Nah, gimana sih Kak cara untuk kita untuk strategi ke depannya di era 5.0 ini? Terima kasih. Oke, krisis apa tadi? Krisis percaya diri, overthinking gitu Kak. Overthinking, betul. Percaya diri. Saya nggak percaya anak-anak sekarang begitu. Pasti anak-anak sekarang super pede dan good thinking. Kenapa? Coba lihat di TikTok, ya kan? Semuanya tampil, ya kan? Good thinking. Coba lihat di Instagram, banyak sekali pendapat yang diutarakan oleh generasi Z saat ini. Generasi milenial sudah kalah. Ya, generasi Z sekarang menjadi sasaran dalam bidang apapun, baik bidang sosial, apalagi bidang politik. Nah, nggak mungkin Anda memiliki krisis kepercayaan diri kalau Anda punya sosial media. Ya, karena di sosial media bentuk dari aktualisasi diri. Pasti Anda pengen dalam tanda kutip sombong secara positif. Saya nggak percaya kalau Anda adalah orang-orang generasi-generasi yang krisis percaya diri. Enggak. Yang membuat Anda krisis percaya diri adalah diri Anda sendiri. Dibatasi, aduh saya nggak mau sama itu, kelompok itu saya takut gini. No, nggak boleh begitu. Bagaimana kita harus bisa menghindari krisis kepercayaan diri? Ya tadi, dengan banyak skill yang kita kuasai. Supaya kita setara nih percaya dirinya, setara seperti Mauli Ayunda, Jeremy, setara dengan mereka. Ya nggak perlu juga kuliah ke luar negeri, tapi one day siapa tahu Anda kuliah ke luar negeri, setidaknya punya attitude, punya manner, punya pemikiran yang luas, sama seperti mereka. Nah, bagaimana untuk bisa mengurangi krisis PD? Lihatlah orang-orang yang menjadi motivasi Anda, yang menjadi inspirasi Anda. Itu sih, kalau saya pernah dalam kondisi krisis kepercayaan diri, pernah. Tapi, aduh saya nggak mau terpuruk, saya harus setara dengan hal yang membuat saya nggak pede. Karena yang memotivasi diri kita sebenarnya ya diri kita sendiri. Jadi memang kita yang membatasi diri kita sendiri. Begitu. Bagaimana dengan revolusi industri 5.0 saat ini? Ya tadi, nggak boleh krisis pede, nggak boleh introvert, karena revolusi industri 5.0 ini adalah sinergitas yang diutamakan. Baik, lagi-lagi jangan membatasi diri kita ya, Kak. Betul. Kita mulai lagi ke sesi selanjutnya. Masih banyak? Masih banyak ternyata, Kak. Oke. Karena waktu kita ada beberapa menit lagi, mungkin
Ini teman-teman yang udah raise hand boleh Mhm. untuk mengajukan pertanyaan. Di sini saya pilih ada Kabila Belia Anindya dari Garut. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Kabelia Anindya dari Garut. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kak Santi terutama ya. Izin bertanya, saya Belia dari Garut ya. Seneng banget ketemu Kak Santi. Kak Santi kita satu alma mater ya, walaupun beda jurusan. Serius? Ya. Beda angkatan juga mungkin ya? Kenapa? Beda angkatan juga mungkin ya? Beda, saya S2-nya baru lulus tahun 2020. Ya, terlihat tua ya. Baik. Gimana, Ya, Kak? izin bertanya Kak, tadi kan salah satu cara di proses discovery ourselves itu ada dua kunci ya. Yang pertama ada yang strengths atau kelebihan dan weakness atau kelemahan. Bagi orang-orang yang sudah menemukan kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu sebenarnya sangat beruntung ya, karena ada beberapa orang yang sampai saat ini juga untuk menemukan kelebihan dan kekurangannya sendiri itu masih sulit gitu ya. Untuk orang-orang yang seperti itu gimana itu Kak? Oke, bagaimana untuk orang-orang yang masih sulit menemukan kekurangan dan kelebihannya diri sendiri? Berarti dia nggak terlalu kenal dengan dirinya sendiri. Iya. Berarti dia nggak terlalu kenal dengan dirinya sendiri, dan bagaimana saya bisa tahu mereka punya kekurangan apa, punya kelebihan apa. Yang paling penting adalah dekat dengan diri sendiri. Nah, yang bisa mengenali kekuatan kita, simpelnya barangkali dengan minat dari bidang ilmu kita seperti apa. Mungkin itu menjadi kelebihan. Kemudian apa yang kita tidak sukai di pelajaran apa, saya nggak suka matematika, saya nggak suka science, ya udah saya nggak akan ambil, itu kekurangan saya. Jadi karena saya suka dengan suatu hal, itu yang saya tekuni dan bisa jadi itu menjadi kekuatan. Nah, buat teman-teman peserta webinar yang masih nggak tahu kekuatannya apa, kelemahannya apa, bisa mungkin dari sekarang dimulai. Nah, teman-teman yang suka dengan public speaking, ya tekuni itu, dan itu jadikan kekuatan. Sebenarnya gampang-gampang susah ya untuk menentukan strengths dan weaknesses kita. Yang paling penting adalah sebelum melihat orang lain, kita lihat diri sendiri dulu, apa yang bisa saya banggakan. Saya tuh jago apa ya? Kalau jago gambar, tekunilah. Kalau jago desain grafis, tekunilah. Jago MC lah. Jago dalam bidang pendidikan apapun, dijagoin aja. Yang jago-jago itu yang menjadi kelebihan kita. Menurut saya seperti itu. Prosesnya ya memang harus dari bangku sekolah dan juga dari keluarga ya, dukungan dari keluarga yang bisa menemukan kita punya positif side-nya di mana dan negatif side-nya di mana. Semoga keluarga dan juga pendidikan yang kita ambil sekarang bisa menentukan potensi, kelebihan, dan kekurangan kita. Begitu, Teh Belia. Iya Kak, makasih. Jadi kuncinya menemukan kelebihan dan kekurangan itu balik lagi ke mungkin apa yang kita suka itu bisa jadi kelebihan. Bisa jadi kelebihan. Oke, makasih Kak, makasih banyak semuanya. Ya. Baik, terima kasih Kak Belia. Mungkin ini dicukupkan dulu untuk kita sesi pertanyaan pada pagi hari ini. Nah, dari penyampaian materi dan pertanyaan tadi, kita jadi tahu nih, ternyata untuk menjadi diri sendiri itu, kita harus menemukan passion. Dan setiap orang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan juga untuk menjalani passion itu, kita bisa berproduktivitas setiap harinya. Dan jangan juga kita membatasi diri kita untuk terus mengeksplorasi. Dan Kak Santi juga mengingatkan tentang 5 hal poin penting untuk diri kita bisa terjun di dunia kerja nanti, yaitu yang pertama ada belajar bahasa asing, yang kedua ambil kesempatan, yang ketiga ada networking, yang keempat adalah belajar skill baru, dan yang terakhir ada terus berpotensi. Nah, tentunya juga kita harus bisa menentukan prioritas apa sih yang kita pilih untuk kedepannya. Dan Kak Santi juga berbagi tips tadi tentang kunci meningkatkan potensi diri, yaitu yang pertama yaitu baca. Budayakan untuk membaca. Yang kedua, diskusi dengan orang yang berpengalaman. Dan yang terakhir ada aktif untuk bertanya.
dan orang lain harus tahu kita dalam kesuksesannya saja, untuk kegalauan dan untuk kesedihan-kesedihannya bisa di-keep dulu sama kita. Nah, yang terakhir, jangan batasi diri, terus explore untuk mencari passion kita. Nah, baiklah, karena sepertinya masih banyak Kak pertanyaan yang belum terjawab. Gimana nih Kak, apakah bisa kita connect di Instagram? Oke, boleh di Instagramnya Kak Santi. Bisa dijawab. Betul, nanti kita bisa sharing-sharing di sana. Boleh Instagramnya di @santikrissanti ya Kak. Betul. Nah, teman-teman, nanti bila ada pertanyaan atau kita diskusi bareng di sana bersama Kak Santi. Semoga kita bisa bertukar pikiran dengan Kak Santi. Nah, selanjutnya, marilah, baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Santi. Selanjutnya, marilah kita simak penayangan video dari pihak sponsor yang telah mendukung acara pada hari ini. Terima kasih selamat menyaksikan.
Terima kasih kami ucapkan kepada sponsor motif yang telah ikut berpartisipasi dalam acara webinar kami. Semoga sukses selalu. ASM Arianti. Be the best with Arianti. Oke, nah barusan kita saksikan penampilan video dari sponsor kita yaitu Motif. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari brand fashion muslim yang trendy sekaligus kekinian, boleh langsung saja visit ke store Motif atau juga teman-teman bisa kepoin Instagramnya Motif di @motifcorp dan juga teman-teman bisa kepoin brandnya yaitu di @upmoreofficial dan @damoza.co.id. Nah, selanjutnya adalah penampilan sponsor berikutnya. Oke, barusan kita lihat sponsor dari Jitters. Hello, we are Jitters Juice Bar. We will serve and the best juice with a cooler atmosphere than other juice bar with our punk identity that makes use more different. Nah, teman-teman, brand Jitters ini adalah sebuah brand juice bar yang mereka ini mengangkat brandnya itu punk identity dan mereka juga berbeda dengan juice bar lainnya. A different juice shop with a new menu innovation that does not exist in other juice shop. Nah, toko jus ini mereka berinovasi juga dalam menu makanannya, tentunya berbeda dengan produk lainnya juga. Nah, Jitters ini menganggap bahwa mereka bukan hanya sebuah brand jus belaka, karena kami juga menganggap bahwa Jitters ini adalah sisi lain dari diri kami. Itulah kenapa moto Jitters yaitu the sensibility of violet seriousness, pencarian jati diri yang tidak berujung. Seperti halnya dengan webinar kali ini tentang Discover Yourself Without Limit. Temukan jati dirimu tanpa batas. Nah, bagi teman-teman yang kepo, boleh langsung saja visit ke Instagram Jitters, yaitu di @jittersjuicebar_. Oke, tak terasa barusan kita sudah melihat penampilan video dari sponsor. Kita masuk ke sesi di penghujung acara, yaitu sebelumnya saya izinkan untuk membacakan sekaligus mengumumkan siapa sih pemenang door prize untuk pertanyaan terbaik. Silakan simak ya teman-teman. Oke, yang pertama pengumuman door prize diraih oleh Saudara Dimas Aji dari STIMIK PPKIA Tarakanita Rahmawati. Boleh tepuk tangan virtual ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada Kak Karimula dari Jember. Dan yang terakhir ada Kak Belia dari Garut. Oke, untuk para peserta yang namanya disebutkan barusan, boleh langsung menghubungi kontak person panitia untuk mengklaim hadiahnya. Nah, akhirnya kita telah memasuki penghujung acara. Terima kasih yang kami ucapkan kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen yang telah mendukung webinar ini. Terima kasih kepada pihak sponsor dan media partner, juga seluruh peserta yang sudah tergabung dan berpartisipasi untuk kelancaran kegiatan ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada hal atau ucapan yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya Ramlan Baturrahman selaku MC, pamit undur diri, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikut penampilan video dari ASM Arianti Bandung.